bisa memperlihatkan kepada keluarga, khususnya orang tua, bahwa saya walaupun punya keterbatasan bisa membuktikan mampu untuk mencari uang sendiri gitu ya. Masya Allah. Jadi memperlihatkan ya sama orang istilahnya normal gitu kan ya. Jadi bahwa kita juga lah bisa gitu. Jadi enggak pebisnis panti pijat ya. Sudah berapa tahun Kang Suganda kalau boleh tahu? ini 4 tahun. 4 tahunan ya. 4 tahun. Sahabat Inspirator like dan share serta subscribe video ini dan jangan lupa juga di komen ya. Dan harapannya semua yang menyaksikan video ini bisa mensubscribe dengan harapan video ini bisa terus eksis. Kita bisa berbagi konten tentang inspiratif dan edukatif untuk sahabat-sahabat masyarakat pada umumnya. Ini sahabat inspirator yang Allah masih anugerahkan fisik yang sempurna, ini harusnya malu nih, ya nggak? Harusnya malu dengan sahabat Suganda dan Tehwati ini. Dengan keterbatasannya, beliau punya spirit, punya motivasi, punya belief yang besar, ya keyakinan yang besar, bahwasanya ada Allah yang pasti menjaga, ya nggak? Iya betul. Gitu ya. Jadi ya kalau masalah ditipu mah saya kira bagian dari ujian ya, orang melek juga pasti ditipu. Ada momen gitu ya, Allah uji dengan ditipu. Tapi bukan artinya kita tidak mau mencoba, tidak berani mencoba atau tidak berani untuk memulai ya. Iya betul. Gitu ya. Karena ini bukan hal yang mudah nih seorang tunanetra untuk memulai, betul ya? Iya. Karena sebelumnya kan kerja ya, Tehwati sama Kang Suganda ya, kerja sama orang lain, terus memutuskan untuk mandiri ini bukan hal yang mudah ya. Banyak pertimbangan, betul nggak? Ya betul. Oh gitu. Tapi tadi karena keyakinannya, optimismenya, alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun masih berjalan. Bahkan yang luar biasanya lagi adalah sudah bisa mempekerjakan ya. Iya. Berapa orang di SDM pastor ini? Sekarang 4 orang ya. 4 orang. Targetnya berapa? Maksud target apa? Target SDM-nya, karyawannya. Ya kalau ada ini ya kemajuan ya tambah lagi. Banyak. Iya. banyak. Masya Allah, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Untuk tempat pijatnya baru di sini. Iya baru di sini. Oke. Biasanya kalau seorang pebisnis itu berpikir juga tentang pengembangan bisnisnya nggak? Iya betul. Mimpinya, cita-citanya harus punya cabang. Betul nggak? Betul. Harus punya SDM yang banyak, profit naik dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini lewat optimisme, lewat keyakinan ini bisa terrealisasi. Iya betul. Ya nggak? Iya. Kalau dukanya apa nih? Kalau tadi sukanya tuh bisa ngelola uang sendiri, nggak usah nyetor. Iya. Terus secara waktu juga bebas. Dukanya apa nih? Dukanya di kala pasien lagi sepi atau pemasukan lagi menurun, kayak kondisi sekarang ini. Covid ini ya. Iya. Ini punten ya, ini sahabat inspirator kita nggak pakai masker. Tadi sebelum kesini pakai masker ya, tapi Masker, ya. biar Biar maksimal jelas ya. Oke. Biar. Jadi gimana tadi? Covid ini sangat berdampak ya. Sangat berdampak sekali. Misalkan kalau sebelum Covid ini kan pemasukan itu minimal per Sehari bulan. 1 juta gitu ya. Oh. Amin. Ya, Amin. minimal ya 1 bulan itu 2 atau 3 lah gitu lah. Megang bersihnya Iya. 2-3 juta. Oh, sekarang Covid nih? Wah, sangat-sangat menurun sekali. Oh, Bisa dikatakan ya nyampe 500 juga. susah ya. Ya, karena memang Begitu, semua terdampak ya, bukan hanya itu. pijat, semua usaha. Apalagi pijat ya, ada aturan physical distancing dan sebagainya, pasti sangat berdampak. Dukanya itu ya, ketika sepi harus pikirin makan karyawannya nggak? Nah itu Gitu ya, iya. nggak dikasih makan Gimana? anak orang ya, Ya itulah. dikasih makan duitnya dari mana gitu? Nah itu. Oke. Tapi, ini boleh sambil dimakan ya, sambil diminum ada cemilan ya Oh di iya, depan ya. ya siap Kang Dul ya. Tapi gini, saya dengar pernah ada satu kejadian, kehilangan. Iya, Kehilangan Bu, barang sama uang ya. Ya. Sudah 3 kali kejadian saya kemalingan gitu ya. Maksudnya waktu masih berdua nih,
dalam kondisi total, nggak ada orang lihat, cuman kami berdua. Saya waktu itu memiliki HP. Ya modusnya sih dia Mau mengaku dipijit. sebagai pasien gitu kan. Iya. Ya ketika kita lengah, pasiennya nggak jadi dipijit, malah barang punya saya hilang. Allah, Pak, barangnya soalnya ya salah saya. Tadinya ya Gimana? tuh disimpan di sini, dicas di sini di Goler-goler gitu ya? di Oh, di sembarangan. lemari. Udah biasanya aman kan. Oh, oke. Soalnya terus ini juga Kang Dodo kesalahan ya saya juga kan ya. Nah, tapi memang dari awal kesalahan kan jadi maju juga. Betul. Ujian juga gitu ya. Iya, itu pintunya kan selalu terbuka. Oh. Tidak dipasang buka tutup itu begitu kan. Nah, itu jadi orang kan kalau turunan rata-rata mah orang masuk diam-diam tidak pakai sandal kan. Nah, itu kan nggak ketahuan. Dan pernah saya satu waktu juga main ke sini nggak ngomong-ngomong. Itu. Yang Begitu. keduanya handphone juga. Itu Oh, lagi 2 kali ya, hilang handphone. posisinya lagi dicas. Iya. Yang ketiga- Sama, modusnya ya, juga ada pasien, pura-pura jadi pasien, Iya. ternyata malah ngambil barang. Ya. Terus yang ketiganya uang. Uang juga berapa nilainya? Nominalnya hampir 5 juta. Allah Akbar. Itu juga sama, Iya. dahsyat. Tapi saya kira tadi ini ujian jadi pembelajaran, jadi Nah, itu. kita juga lebih waspada ya. Ya, begitu. Apalagi kita sangat sadar dengan keterbatasan, harusnya lebih safety-nya berkali lipat Ya. ya, begitu. Jadi memang banyak terjadi sahabat inspirator di dunia pijat nih, khususnya untuk mereka yang punya pijat pribadi, terus semuanya SDM-nya, terapisnya netra, tidak ada yang awas. Nah, itu. Biasanya suka seperti itu. Ya, betul. Ada yang pura-pura jadi pasien, datang gitu kan. Kami kira satu orang, ternyata berdua. Ya, betul. Satu orang dipijit, yang satunya tadi Operasi. Ya. beroperasi gitu. Beroperasi, iya. Cari barang-barang. Jadi gitu. bukan saya saja tapi teman Banyak. saya juga Baik. begitu. Tapi ini nggak kapok ya? Iya. Tidak membuat kita jadi akhirnya Ya, takut dan sebagainya. Ya justru semakin kuat lah untuk ini apa namanya? Hati-hatinya. Iya. Masya Allah. Oke, ini luar biasa ya. Hikmahnya, pembelajarannya ya, di balik keterbatasan punya spirit yang luar biasa untuk berbisnis, berwirausaha, dan mudah-mudahan bisa berkembang usahanya. Amin, amin ya. Yang oke, ada yang ingin disampaikan sebagai bagian inspirasi untuk para sahabat inspirator nih, Kang Suga dan Teh Wati. Untuk mereka yang belum memulai nih, belum memulai berbisnis, masih maju mundur pengen berbisnis, gitu. Apa yang bisa disampaikan untuk memotivasi nih? Ya sebagai pemula, kalau bisa dibilang pemula ya. Buat teman-teman, khususnya teman senasib, ya. Apalagi yang melek ya, Iya. yang sempurna secara fisik. Saya sarankan mudah-mudahan setelah saya ada yang lain-lainnya bisa mengikuti jejak saya gitu ya. Jangan takut dengan kita mempunyai keterbatasan fisik. Jangan kalah dengan orang yang normal gitu. Semangat gitu aja. Ya semangat yang kuat. Apalagi sudah punya modal ya. Kadang-kadang ada yang ditabung terus jadi keberanian nggak ada. Nah itu kata saya ya harusnya janganlah. Ya, Apalagi saya tidak punya modal sama sekali. Ini. Langsung ke pundak. Iya. Langsung anak. Saya modal nekat gitu kan. Masya Allah. Iya nggak punya, hanya pinjam sama orang tua tuh tadinya berapa. Jadi ya alhamdulillah bisa membangun usaha ini. Alhamdulillah. Jadi memang menjadi Jangan seorang takut pebisnis, lah gitu. betul. Ya. Jadi seorang pebisnis ini saya kira banyak hal yang harus dipersiapkan ya, Kang Iya. Suga dan Teh Wati ya. Betul. Bukan hanya bicara tentang finansial, Iya. bukan hanya bicara tentang produk, Betul. tapi yang juga penting adalah bicara tentang mental. Iya. Ya nggak? Iya betul. Knowledge penting, produk penting, finansial penting, tapi yang jauh lebih penting adalah mental. Ya, termasuk yang cukup penting adalah mental. Ya, termasuk juga sebuah keyakinan optimisme tadi ya. Betul. Oke, ini nih ada TV ya, Kang Sugana ya, Teh Wati Iya, ya. ada TV ya. Ini padahal di sini semuanya netra.
6 Netra. orang ini Iya. netra. Iya. Tunanetra. melaporkan. Ya. TV-nya buat apa nih? Ya pemirsa Buat merupakan Buat apa? ini Untuk mendengar nonton. informasi Dengar informasi informasi, aja. ya. Oh, dengar Buat- bukan nonton informasi ya, dengar informasi ya. Ya. Oke. Jadi supaya kita juga tinggal Sengaja dulu. ya sama apa? Oh, berita. Berita-berita. Oke. Jadi tidak ketinggalan zaman lah kalau kata. Oke. Jadi sekalipun sekalipun netra juga ya TV juga tetap penting ya biar bisa mengakses informasi. Oke, terakhir kita akan demo coba Tewati handphonenya. Gini dulu Kang, dulu Apa? ada apa namanya? Kan dulu saya pakai ini ya, maaf Ah. aja dibilang ini, Ah. pakai Samsung. Ah. Nah, Samsung itu kan rusak ininya, apa namanya? Nggak tahu lah bagian apanya gitu, jadi nggak bisa digunakan. Terus sekarang saya pakai Oppo, ternyata ada kendala di Oppo itu nggak bisa di ini kalau pas mau lihat uang gitu. Oke, tapi Nggak ngomong si itunya sih. oh si Aplikasinya gitu. voice over-nya ya. Iya. Oke, tapi intinya teknologi sekarang tuh sangat akses ya untuk sahabat-sahabat difabel ya. Iya. Ya, jadi bisa melihat atau mengetahui nominal uang tuh lewat handphone, tinggal di apa di apa Diklik. di foto ya, Ya. di screenshot ya namanya. Ya. Lalu nanti keluar suaranya. Ya keluar suaranya ini berapa uangnya gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Suganda Tewati Sama-sama. atas sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, hikmah, pembelajaran untuk kita semua. Dan kita akan kembali lagi dengan inspirasi yang lain. Jangan lupa ya harus berani mencoba untuk berbisnis karena dari situlah insya Allah banyak yang bisa kita dapat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.